Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Wahab dengan nomor induk mahasiswa 1193030062 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 5 kelas B. Di sini saya akan mereview pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 sebelum UTS dalam mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Dr. Andes Haji Ayu Sufyan MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rijal SSY MH. Baik, pada pertemuan 1 Pak Ayu dan Pak Lutfi menjelaskan kontrak belajar dan RPS mengenai materi kedua sampai dengan terakhir di semester 5, yaitu kontrak belajarnya sajalah gitu. Lalu pada pertemuan kedua yaitu konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Penggolongannya ada pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian hukum dari serapan bahasa Arab yakni ahkam, bentuk jamak dari hukmu yang artinya kebijaksanaan atau ketetapan. Terdapat suatu hakim yang memiliki peran sebagai penengah atau sebagai pengambil keputusan hukum yang menguat suatu norma atau aturan bersifat memaksa. Apabila kita melanggar akan mendapat sanksi. Nah, hukum sendiri terbagi dua, ada hukum tertulis dan juga tidak tertulis. Contoh hukum tertulis seperti jurisprudensi, traktat, perundang-undangan, itu juga ada yang dikodifikasi dan ada yang tidak dikodifikasi. Contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang sifatnya lebih terstruktur dan sistematis serta mengadaptasi dari hukum-hukum kebiasaan di masyarakat. Golongan hukum terdiri dari unsur-unsur hukum yakni peraturan, larangan, perintah, sanksi bagi yang melanggar. Selanjutnya pengertian dari administrasi yaitu suatu kegiatan atau aktivitas yang menyampur dengan pengaturan kebijakan atau suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar pengaturan dan kebijakan yang telah dibuat organisasi atau suatu lembaga. Nah, perbedaan dari pengertian pemerintah dan pemerintahan yakni pemerintahan menurut bahasa Belanda yang artinya pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah yakni agen atau alat yang menjalankan suatu pemerintahan. Pemerintahan memiliki dua arti. Dalam arti luas, semua alat yang kelengkapan negara bersama-sama dengan lembaga lain untuk melakukan pelaksanaan dan penugasan fungsi pemerintah itu sendiri. Lalu pada pertemuan ketiga yaitu benang merah yang dipahami adalah pada poin proses lahirnya pemerintah daerah. Adanya alasan-alasan pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembentukan pemekaraan daerah. Lahirnya pemerintah daerah tentu ada beberapa faktor, diantaranya konsekuensi dari adanya kekuasaan yang terdapat dalam trias politika bertujuan untuk mengefektifkan pemerintah daerah, tentu tujuan untuk menyeimbangkan. Lalu selanjutnya dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu negara kesatuan menjadi poin kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional, penyerahan pada kekuasaan daerah, dan tidak adanya satu pemerintahan yang lebih rendah. Nah, pada pertemuan keempat, dari apa yang dapat saya pahami dan dapat saya simpulkan, kiranya penyelenggaraan Pemda terdapat beberapa asas, diantaranya pertama asas desentralisasi, kedua asas dekonsentrasi, ketiga asas pembantuan, keempat asas kebijaksanaan. Desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Alasan dianutnya desentralisasi karenanya untuk memperluas roda pemerintahan, luasnya wilayah Indonesia, keadaan Indonesia yang pluralistik dan lain-lain. Di samping itu adanya dimensi-dimensi utama yang desentralisasi seperti
dalam dimensi ekonomi, politik, dan psikologis. Hal itu yang menjadi ciri utama atau indikator pentingnya adalah adanya bentuk pemencaran dan penyerahan. Pemencaran ini terjadi karena daerah bukan perorangan, yang dipancarkan adalah urusan pemerintah daerah. Lalu pada pertemuan kelima, yang mana topik pembahasannya adalah pembagian urusan pemerintahan, yang mana pengertian urusan pemerintahan itu sendiri adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban dalam setiap tingkatan dan suatu susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Lalu selanjutnya ada klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi beberapa bagian, diantaranya absolut, konkuren, dan umum. Nah, pada pertemuan terakhir, yang mana ini pembahasannya mengenai otonomi, mungkin bisa saya simpulkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, otonomi material, ya ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri harus dilihat pada substansinya, karena otonomi material atau rumah tangga material, dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutnya secara limitatif dan terperinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam praktiknya, penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya ada otonomi formal atau rumah tangga formal. Ya, otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif, namun dalam hal ini daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, otonomi atau rumah tangga real otonomi. Bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan material. Nah, selanjutnya ada juga nih pada pertemuan sebelum UTS, yaitu ajaran rumah tangga daerah. Pada pertemuan ini untuk pengertiannya yaitu sistem rumah tangga daerah, di mana bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Di samping itu, dalam pengelolaannya terdapat 3 sistem rumah tangga daerah, yaitu 1 sistem rumah tangga formal, 2 sistem rumah tangga material, dan yang ketiga sistem rumah tangga nyata. Pengertian rumah tangga material atau ajaran rumah tangga material adalah suatu sistem dalam penyerahan atau urusan rumah tangga daerah, dan dalam pembagian wewenangannya tidak diperinci secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek penting serta rasionalitas dalam praktiknya. Di dalam ajaran ini ada yang disebut taak-verding, ya, antara pusat dan daerah. Jadi apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya di dalam pengertian rumah tangga formal, yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintahan pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Dalam definisinya yaitu suatu tatanan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak harus ditetapkan secara rinci. Maka di dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung atas
prakarasa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam sistem yang terakhir, dalam sistem ini mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga material dan rumah tangga formal. Dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal, konsep rumah tangga ini, rumah tangga real, bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan baik yang tidak ada pada daerah sendiri maupun pusat. Ya, dengan demikian pemerintah pusat dapat memperlakukan pemerintah daerah sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari pusat. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan atau review pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.